Widianti. Nama saya Diza Ulia. Nama saya Muhammad Nurfatul Khair. Saya Rais Bastianwi. Kita dari kelompok 3. Hari ini kita akan mewawancara Kanashwa. Stay tune ya. Dadah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian semua apa kabar? Itu kayaknya boleh kenalan dulu deh kayak. Baru pertama kali ketemu. Iya. Pertama kali ketemu ya. Aku namanya Nashwa Ulia. Aku usianya 20 tahun. Aku Widya dari Politika jurusan Ekonomi. Oke, semuanya welcome. Iya, semuanya Muhammad Nurfatul Khair bisa dipanggil. Iya, aku Alur. Oke, aku juga dari Diza. Oke, Diza. Kamu tadi Widya, Alur sama Diza. Ada Amare. Iya kan, jadi kita di sini itu mau ya sedikit apa ya wawancara aja gitu ya. Wawancara tentang apa sih dampak dari cetak biru gitu ya kan di Instagram terhadap endorsement yang kakak terima gitu loh. Oke, baik. Berarti topik utamanya itu ya. Iya, topik utamanya itu di penerimaan endorsementnya. Itu berdampak apa enggak ya gitu ya. Mungkin kita ngobrol aja. Ini aku doang. Oke. Tahun berapa sih kakak buat main Instagram itu? Kalau untuk main Instagram aku dari 2016 sampai 2012. Lama ya? Lumayan lama. 2016 itu lagi naik-naiknya Instagram ya? Lagi naik-naik Instagram. Terus gimana sih Kak mengawali Oke, untuk awalan banget sih karena aku nggak tahu ya artis sebenarnya influencer atau bukan. Jadi kalian juga bisa nilai sendiri. Aku awal banget sebenarnya bukan aktif di sosmed, tapi aku lebih ke dunia internet kayak TV kayak gitu. Jadi awal banget aku tuh sering ikut-ikutan iklan yang kayak iklan yang belum terlalu aktif sama sosmed gitu. Nah, terus di 2020 lagi COVID kan, dan hektik banget yang namanya TikTok gitu. Jadi hektik banget yang namanya TikTok. Ya udahlah aku coba main TikTok iseng. Akhirnya di TikTok itu sebenarnya kan bisa dicantumin video gitu kan Instagram, social media gitu kan. Video aku banyak yang edit. Nah ternyata dari TikTok itu ngaruh banget tuh ke Instagram. Jadi kebanyakan tuh followers Instagram pun mungkin dari TikTok awal-awalnya tuh kan. Tapi satu sisi lain aku di Instagram tuh di 2017 ini 2020 sorry itu udah ada 10K sih Instagram tuh karena kan jadi kayak tadi tuh misalkan aku aktif di dunia entertain itu juga kan karena ada orang yang di TV kan kayak aku siapa kan dia follow gitu tapi lebih banget signifikan banget followersnya itu dari TikTok itu dari TikTok. Ya udah long story short akhirnya si TikTok makin nambah juga tuh Instagram followersnya gitu. Di tahun 2022 aku lupa followersnya berapa aku di prank sama YouTuber di prank sama YouTuber namanya Angga Chandra nah Angga Chandra itu di akhir video itu nyantumin Instagram aku kebetulan banget video itu tuh booming di YouTube viewersnya sampai 3 juta 3 juta kalau nggak salah dan itu tuh ngaruh banget di Instagram aku kayak aku tuh langsung naik tuh 100.000 followers naik drastis ya Kak drastis banget dan itu dari YouTube jadi tuh nggak kayak dari Instagram pure Instagram itu dari platform lainnya jadi tahu kakak itu iya gitu bahkan dampaknya tuh sampai sekarang kayak ini yang pernah di Angga Chandra ya gitu gitu deh untuk sampai sekarang tapi itu aku belum verify kan itu belum verify. Berarti followers kakak kan meningkat terus. Kakak sebenarnya punya target followers gak? Misal tahun ini harus segini gitu. Kalau untuk target sebenarnya enggak sih ya, dan kayak ya udah ngalir aja gitu. Alhamdulillahnya juga semakin kita, menurut aku ya semakin kita kreativitas untuk bikin konten itu pasti followers bakal naik terus kok, apalagi kalau misalnya kita collab gitu itu tuh cepet banget juga. Berarti lebih sering konten aja gitu lebih ya? sering konten aja sih. Kalau target aku nggak ada sih, nggak dipatok. Jadi sekarang fokus kakak tuh buat ningkatin followersnya tuh di TikTok apa di Instagram? Kalau TikTok alhamdulillah aku udah 1 juta followersnya. Dan TikTok itu sebenarnya ngalir nggak semuanya, jadi kayak aku nggak dipatok gitu. Ya udah aku TikToknya juga kan iseng ya. Kalau Instagram juga sebenarnya iseng, cuma mungkin emang balik lagi ke rezeki ya gitu.
kayak aku juga nggak expect, aku kan ikutan kayak Angga Chandra, ya udah aku konten kan niatnya, tapi ternyata booming, malah meledak. Ya itu juga kan termasuk dampak yang lumayan luar biasa kan bagi aku gitu sih. Jadi setelah kakak dapat verified itu apa sih benefit yang kayak berdampak banget nih ke kakak? Oke, untuk benefit yang berdampak banget ke aku Setelah verified gitu kak? iya, untuk berdampak banget sih, mungkin endorsement jadi lebih banyak kali ya. Terus kayak lebih banyak akun-akun yang emang brand yang gede gitu loh. Itu kayak kemarin aku baru beres kerja sama OMG Beauty. Iya aku lihat. Jadi Abis live gitu. Nah dia juga kan emang tahu aku di Instagram tuh kebetulan taunya. Terus ada juga G2G terus ya lumayan banyak sih brand-brand yang lebih gede gitu yang emang sebelumnya aku belum pernah dapetin gitu. Mungkin karena aku verified itu sih. privilege berarti. Iya lumayan privilege juga sih. Nah terus kalau untuk kayak reaksi orang-orang sekitar gitu kayak ngeliat wah karena sudah verified nih udah Sebenarnya mungkin karena aku udah sering cerita ya nih bentar lagi gue verified, gue udah ngajuin, aku tuh udah ugal-ugalan gitu. Padahal kan belum ada yang kayak akses gitu kayak yang dari aku ceritain di awal. Pas itu ya mereka kaget sih, apalagi adik aku yang Kiki tuh. Adik aku kan emang termasuk aku lagi main sama dia gitu kan. Terus aku tuh lagi photoshoot di La Magre, aku tuh lagi pakai baju biru. Terus kayak aku tuh iseng aja buka IG fotoin teteh, terus dia yang sendiri lihat notifnya, teh ini kok akun teteh udah centang biru hari ini. Aku tuh kayak, hah, aku tuh refleks nangis gitu. Padahal itu Lucu banget Soalnya nunggu banget ya Teh. iya, soalnya kan kayak aku tuh udah gagal terus dari udah hopeless gitu kan. Ya udahlah, mau diterima syukur enggak juga ya udah gitu kan. Ternyata yang aku hopeless ini tuh dia malah yang emang ada hasilnya. Senang sih semuanya dan alhamdulillah kayak reaksi teman-teman aku di Instagram pun emang bener-bener support banget, kayak dia sambil kayak bikin story kayak Ngucapin. kayak sebuah pencapaian. Ya sebenarnya kalau untuk verified itu sebenarnya kan bukan akun yang gimana kan, cuma untuk membedakan antara akun asli dan palsu. Karena kan banyak banget nih aku juga punya akun fake yang kayak ngaku-ngaku jadi aku dan itu kan kadang risih kan. Nah kenapa verified itu diadakan untuk membedakan aja sebenarnya antara akun asli dan akun palsu gitu. Berarti kak setelah verified ini banyak ya kerjasama endorsement gitu kan? Iya alhamdulillah banyak banget. Kalau buat misalnya ada perusahaan yang pengen endorse kakak itu gimana sih kak prosesnya tuh? Kayak biasanya tuh kadang ada yang emang langsung DM, nanti aku diarahkan ke WA. Ada juga yang kadang ngomong langsung gini nih, misalkan biasanya sih kayak perumahan brand gede kayak Kartika itu kan karena dia udah kenal aku sebelum aku verified kan, jadi dia ngajak kerjasamanya ya udah kayak repeat kerjasama aja. Tapi sisanya kalau kayak brand lain kontak person sih gitu melalui DM, kalau enggak ya personal chat WA gitu. Berarti kakak ini megang akun itu sendiri atau ada manajemennya atau ada adminnya gitu? Oke, untuk saat ini sebenarnya sendiri, tapi kadang aku juga minta bantuan, aku juga punya personal manager juga kan yang megang artis kayak buat syuting itu, kadang juga aku minta dibantuin sama dia gitu loh. Soalnya terlalu padat gitu ya kak? Iya lumayan susah manajer gitu, jadi ya udah aku, tapi untuk kayak cuma story doang mah aku bisa sendiri, kayak cuma pakai story yang bahannya tuh udah dia sediain, aku tinggal upload aja itu sendiri sih gitu. kalau misalnya kakak udah perusahaan besar kayak gitu, terus menurut kakak tuh perusahaan kayak gitu lebih tertarik gak sih sama kayak akun yang verified? Oke. Pastinya lebih tertarik banget sih, karena kan kayak mungkin itu sebuah disebutnya sebuah kelebihan kali ya mungkin bagi akun-akun yang misalkan yang belum verified, apalagi kayak akun-akun kecil UMKM kayak wah di upload centang biru nih, karena tuh ada orang yang ngomongnya tuh kayak gitu kan, itu kayak suatu kebanggaan bagi mereka gitu. Jadi nambah rasa percaya juga, karena kan jadi kayak beda gitu kan, tagnya juga ada centang birunya gitu. Kakak pernah nolak tawaran endorse gitu nggak? Kalau iya karena apa kak? Oke, kalau endorsement ada sih pastinya ya kalau kayak gitu, karena kan pemilih ini kayak judi online. Iya pasti. Pernah sempat ditawarin judi online kak? Maaf sebelumnya bahkan aku sempat untuk
mempromosikan. Waduh. Dan kayak kalau misalnya kita let's Iya. say itu tuh paling gede. Jadi tuh kita ngomongin ini aja harga aja ya. Dia sebulan untuk kayak untuk up story doang setiap hari bisa di 30 juta. Itu nawarin langsung 30 juta. Langsung 30 juta. Bahkan ada teman-teman aku juga yang kayak 50. Bahkan ada lagi yang sampai 100 juta. Itu tuh benar-benar menggiurkan Iya, banget kan benar, kalau iya, untuk benar kayak banget. kita yang emang maksudnya entertain gitu Iya, kan. benar. Tapi kayak udah saat ini aku benar-benar nge-cut off banget sih gitu. Aku emang sempet ya ini disclaimer, aku sempet ngambil gitu karena kayak dan belum yang emang salah aku juga sih, belum yang emang red zone gitu, yang awal-awal banget itu tahun-tahun kemarin. Gitu deh. Kalau misalnya brand-brand yang kayak produk skincare atau makanan, kakak pernah nolak gak sebelumnya? Oh, kalau untuk skincare makanan belum pernah, tapi kayak perfume aku pernah karena Kenapa tuh? karena aku punya brand parfum. Iya, jadi kayak nggak mungkin dong aku promosiin brand orang. Aku juga kan sebelum-sebelumnya aku udah nge-direct teman-teman TikTok aku kalau aku tuh pakai parfum ini nih misalkan kan yang brand aku sendiri, masa tiba-tiba kayak endorsement aku pakai yang ini lagi kan nggak lucu ya. Jadi aku sempet nolak juga tuh beberapa brand perfume. Itu selebihnya kayak makanan, skincare enggak sih. Berarti selalu diterima terus? Selalu Selalu diterima. diterima. Kalau saat nge-review gitu atau proses endorsement, kakak pernah gak sih kolaborasi sama sesama tiktokers atau sesama selebgram gitu kak? Ini kalau endorsement ya? Iya. Kalau endorsement Pernah kolaborasi nggak gitu saat bikin videonya atau yang lain-lain gitu kak? Sebenarnya yang cowok aku juga sebenarnya tiktoker kan, yang Luli itu dia paling aku sama dia doang sih, nggak sama yang kayak tiktokers lain atau apapun itu kalau untuk endorsement ya. Iya. Gitu sih. Oke. Kakak kan berarti lebih sering nge-review skincare atau nge-review makeup atau makanan gitu kak? Untuk kakak Kalau sendiri? untuk di Karawang sama aja sih semuanya. Mungkin kalau di Karawang kayak klinik juga gitu kan, perumahan juga, makanan juga. Kalau kayak brand-brand makeup itu biasanya lebih ke brand-brand gede sih. Kayak yang tadi aku bilang kayak OMG ataupun G2G yang kayak gitu. Berarti ketika kakak nge-review yang produk skincare gitu kayak yang kayak tentang moisturizer dan lain-lain gitu, gimana sih cara kakak buat nge-influence gitu kalau misalnya produk mereka itu bagus gitu? Oke. Gimana? Nah, sebelum aku review, sebelum aku bilang dulu ke teman-teman, biasanya aku emang pakai sendiri dulu sih gitu. Trial Aku dulu ya? Try dulu karena kan aku takut ketika aku ngasih informasi yang nggak benar, tapi teman-teman aku mencoba itu nggak benar kan kayak nggak enak kan. Jadi aku benar-benar kayak aku pakai dulu nih, misalkan menurut aku aman minimal kayak 7 hari, seminggu baru aku up ke teman-teman ini tuh bagus. Karena aku juga pakai gitu sih. Kalau misalkan produknya nggak bagus itu kayak bilang ke ininya nggak? Iya, aku langsung kayak aku refund. Gitu, aku berani refund karena kan dia aja bisa ngerusak muka aku kayak misalnya kayak skincare kan. Aku takut ketika teman-teman aku nyobain, apalagi nge-influence dari aku jadi barang yang jelek, jadi lebih baik aku cut gitu loh. Kan maaf ya, aku mencoba produk ini tapi kayaknya nggak cocok di aku, takutnya di teman-teman pun kulitnya jadi nggak cocok, jadi lebih baik aku cut dari awal. Berarti kakak emang ini ngambil kepercayaannya tuh kepercayaan banget ya kak? Iya, ya? kepercayaan banget. Nggak bohong-bohongan doang. Iya, apalagi kalau skincare itu kan apa ya? Langsung ke muka ya? Jadi Iya. aku lebih kayak takut Hati-hati. gitu. Kalau untuk makanan mungkin aku bisa kayak Enak kalau ya? berarti kita acting gitu Iya, kan. bener, bisa ya. Karena kan kalau makanan selera kita beda-beda. Iya, Bisa bener. jadi di aku nggak enak, di teman-teman enak. Iya. Jadi kayak aku ya udah lebih baik aku fake depan orang-orang kayak ini enak, ini enak. Walaupun kayak aku juga kadang ada yang beberapa aku nggak terlalu suka kopi Kurang gitu kan. cocok. Misalkan aku di endorse kopi, ini enak banget, apalagi teman-teman yang suka kopi kalian mau nyobain, nah itu kan hak mereka gitu kan. Tapi akunya berusaha untuk apa ya namanya? Berusaha untuk nampilin yang terbaik lah gitu. Nah, Kak, untuk kan kakak udah mereview banyak makanan skincare gitu, terus brand itu pernah kayak ini Ngasih testimoni gitu. Oh, setelah dari iya. Nasiolia tuh penjualan naik gitu. Iya. Oh, banyak juga yang kayak gitu alhamdulillahnya. Itu juga jadi kayak kebanggaan juga kan bagi aku, ternyata followers aku tuh nggak pasif loh, ternyata mereka juga ada yang aktif, beberapa yang emang bantu follow, yang bantu untuk beli juga. Ada sih beberapa brand yang kasih testimoni kayak gitu kan. Keren banget berarti ya akun kakak ini bermanfaat banget ya. Alhamdulillah. Orang-orang percaya gitu. Saking jujurnya kan. Alhamdulillah. Terus kakak tentang endorsement ini pernah nggak sih kayak hampir ditipu gitu?
Oh, kalau endorsement sebenarnya kalau ditipu itu belum, maksudnya tipunya ke gimana nih? Maksudnya tuh kayak mereka tuh ngasih barang yang kurang bagus ke kakak ataupun pokoknya bentuk-bentuk penipuan Nggak sesuai nggak sama sesuai. apa yang mereka ini. Kalau itu lebih banyak ke story sih, kayak misalkan nih ada kan kita transaksi dulu nih, dia tuh kirimin, dia bilangnya udah transaksi, tapi kiriminnya fake transaksi. Pas aku cek mutasi nggak ada yang masuk, terus aku udah sempet upload lagi kayak cuma 2 jam gitu kan, ada tuh kayak akun lelang atau apa gitu, terus aku bilang kak ini kok maaf di mutasi nggak ada, kayak kakak ini lewat mana ya paymentnya, kataku gitu, langsung diblok sama dia. Kayak ya udahlah, mungkin aku juga nggak hati-hati sih, jadi pas aku cek dia udah transfer ya nggak aku cek lagi kan, jadi ya udah aku langsung upload story, untungnya cuma 2 jam gitu, langsung aku hapus, langsung aku take down gitu. Tapi emang penipuan gitu tuh Banyak. kayak banyak banget, makanya kan emang harus hati-hati banget sih gitu. Kalau untuk kayak brand-brand gede mungkin nggak akan berani karena kan dia MOU ya, dia ada kita tanda tangan, mereka juga tanda tangan, dan kayak ada SPK yang harus ditaati gitu. Jadi aku belum pernah sih ketipu untuk brand gede gitu. Alhamdulillah, semoga enggak. Amin. Semoga enggak. Iya, amin. Berarti kakak ini ngejadiin Instagram tuh full time atau sebagai sampingan aja sih kak? Sampingan sih. Berarti kakak fokusnya sekarang ke syuting? Ke syuting, lebih ke syuting. Karena kalau kayak Instagram endorsement itu kan itu sampingan aja kan. Kalau nggak ada pun ya udah nggak apa-apa. Iya benar-benar. Kakak pengen gak sih punya platform lain gitu yang ditekunin selain daripada Instagram atau bisa YouTube gitu? Kakak pengen jadi YouTuber gitu? Iya, aku juga kayak pas aku di Atta Halilintar Management itu aku tuh disuruh untuk on YouTube gitu kan. Karena kalau YouTube itu sebenarnya tanpa kita kerja gimana kayak kita nih misalkan nongkrong tapi di videoin sambil ngonten itu juga kayak uang yang mengalir gitu kan, apalagi tiap bulannya tuh dia pasti cair. Tapinya di sini tuh YouTube tuh susah banget. Iya benar. YouTube tuh paling susah dari TikTok, dari Instagram untuk naiknya tuh susah banget. Kayak Bang Hatta aja 10 tahun. Iya. Dia 10 tahun bisa jadi nama dia yang besar sekarang. Dan itu pure dari YouTube. Aku juga sempat sharing gitu, gimana sih Bang ya itu harus konsisten. Berarti kakak pernah ngobrol langsung? Pernah sempat sharing juga tentang kayak gini. Dia juga orangnya humble banget. Pokoknya dia ceritain, dan di tahun ini tuh YouTube tuh emang lagi down gitu loh, lagi susah-susahnya untuk kayak punya orang baru gitu, Viewers baru, ya. punya viewers baru, punya YouTuber baru tuh itu susah banget katanya. Jadi kayak akunya udah ngedown duluan gitu loh kalau digituin. Ya udah deh gak jadi gitu sih. Jadi kalau untuk platform lain aku belum terfokus mana-mana sih, paling kayak udah TikTok sama Instagram aja sih. Berarti kakak ada nggak sih jadwal khusus buat posting di TikTok ataupun di Instagram, tapi di luar daripada endorse gitu kak? Oke. Atau ngalir aja? Iya, atau kakak misalnya lagi kegiatan apa, foto kirim gitu, ataukah ada jadwal khususnya gitu? Iya. Kalau untuk Instagram Story sih biasanya itu refleks aja ya, nggak ada. Mengalir berarti ya? Mengalir. Kalau kayak post feeds gitu juga sama sih, nggak ada terpatok, kecuali kayak akunya habis jalan-jalan kemana nih ada foto bagus, kayaknya bagus ya diupload di feed, jadi aku upload gitu sih. Jadi kayak nggak ada patokan kayak tanggal segini harus upload, nggak ada sih. Tergantung kegiatan aja berarti. Iya, tergantung kegiatan. Berarti emang endorsement itu nggak jadi fokus utamanya kakak ya kan? Nggak jadi fokus utama, itu benar-benar sampingan aja sih. Sampingan yang banyak Menghasilkan. Alhamdulillah. Berarti influencer ini tuh cuma sampingan aja? Iya, sampingan aja sih. Berarti karir yang kakak pengen tekunin selain dari influencer itu apa sih? Nah, yang di dunia entertain ini mungkin ya, jadi aku emang sebenarnya kan dari kecil banget kan, dan kemauan orang tua juga, jadi kayak aku pun ngejalaninnya mungkin jadi lebih senang gitu loh, karena Sesuai passion ya? sesuai passion juga, dan banyak dukungan dari yang sekitar juga. Jadi ya udah, akunya kayaknya tekunin di sini deh, kayak jadi artis ya. Semoga-moga bisa ya yang lebih terkenal lagi, mungkin main film atau apapun itu. Keren banget sih ya, main film. Iya, keren banget. Kan sekarang tuh banyak ya influencer-influencer yang mulai pada naik gitu ya kan.
ini kan jadi tantangan juga gitu buat kakak ya, jadi influencer kayak banyak brand-brand juga kayak banyak pilihannya makin banyak Iya, gitu kan. betul. Gimana tuh kakak biar ngejaga tetap ada brand yang masuk gitu? Oke, balik lagi ke fashion kita yang kita jalanin. Misalkan contoh, aku tuh kontennya fokusnya misalkan di beauty, atau ada lagi kayak orang dancer, atau apalagi lifestyle gitu. Iya. Misalkan aku fokus di beauty, pasaran aku kan berarti kan kayak cewek-cewek, dan brand yang masuk tuh pasti cewek kan gitu. Biasanya aku untuk mempertahankan itu semua sih ya balik lagi ke konten sih sebenarnya ya, balik Personal lagi branding ya? Iya, personal branding. Jadi sekarang aku punya brandingan baru, dan aku juga udah nyoba beberapa kali video aku tuh jadi FYP terus. Jadi tuh aku sering banget bikin video behind the scene. Behind the scene aku syuting gitu. Jadi aku nggak cuma menonjolkan kayak aku tuh tiktokan doang nih, enggak. Jadi aku juga dunia entertain aku juga aku bawa ke TikTok. Jadi supaya orang-orang juga tahu nih kalau aku tuh main di sini, dan Iya benar. apa sih keuntungannya, teman-teman juga jadi bisa nonton lagi gitu kan, jadi rame lagi tuh gitu. Jadi banyak yang di TikTok tuh kadang banyak orang yang kayak baru tahu juga ternyata aku baru main film gitu. Padahal aku main film tuh dari kecil sebenarnya, cuma dulu tuh emang gak diupload gitu kan. Ya udah aku pendem sendiri aja. Dan sekarang aku mencoba untuk kayak behind the scene gitu, kayak ala-ala Day My Life kayak gitu gitu. Dan itu juga termasuk yang emang mancing brand juga sih. Karena kan kontennya beda kan. Karena nggak semua orang syuting, nggak semua orang bisa bikin behind the scene syuting gitu kan. Apalagi aku juga behind the scene pasti kan sama artis gede juga kan gitu. Itu juga termasuk yang Strateginya iya, strateginya sih. Benar. Ini last question lah kan. Boleh. Harapan kakak nih buat kreator atau influencer yang baru mulai gitu kan ya. Misalnya mereka pengen full time di Instagram, itu apa sih kak kayak harapan atau trik-trik dari kakak gitu? Berarti fokus ke Instagram Iya, ya? mereka fokus Oke. untuk Instagram. Oke, sekarang Instagram karena punya Reels, Reels itu kan kayak buat TikTok ya. Jadi benar-benar fokusin aja apapun itu, apalagi di Reels itu menurut aku gampang banget FYP kalau misalkan videonya tuh lucu. Jadi kayak nyeleneh gitu ataupun apapun itu tuh di Reels bisa lebih naik, dan itu juga ngaruh banget tuh ke followers. Jadi emang ditekunin juga tuh buat Reels yang baru-baru ya, yang belum ada followers ataupun yang masih kayak middle gitu. Jadi Pemula. semangat aja pokoknya kontennya, jangan Harus kalau menurut kreatif. kalian tuh, kalau menurut kalian ini untuk sebuah apa ya, maksudnya tujuan utama kalian yang Instagram ini ya menurut aku harus fokus sih. Karena kalau menurut aku kan ini sampingan kan, aku fokusnya kan ke dunia entertain, sisanya sampingan. Nah aku juga fokus tuh kan ke dunia entertain, itu ngikut. Nah kalau kalian fokusnya ke Instagram, ya kalian juga harus fokus konten gitu. Harus konsisten juga, jangan setengah-setengah. Misalkan kadang kok yang baru-baru kan setengah doang ya, video gua nggak FYP, hapus kadang tuh kayak gitu kan. Lama nih naiknya gitu. Lama nih naiknya, banyak banget juga tuh yang kayak gitu. Nah menurut aku semua orang kan berawal dari bayi ya. Pasti kan dari kecil sampai yang segede ini sama aja kayak yang kehidupan di TikTok atau Instagram itu semua dari kecil. Gak mungkin orang yang tiba-tiba langsung segede ini gitu kan. Semuanya melalui proses ya. Betul, ada prosesnya juga. Yang penting konsistensi menurut aku. Keren banget ya. Yeay. Ya mungkin itu aja sih kak kita Iya, wawancaranya. iya. Seru banget sih ketemu kamu. Cantik banget. Iya. Oke guys, itu dia wawancara kita bareng